Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'labah merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Meskipun kondisinya tidak mampu, bahkan jauh dari kata mampu, tetapi Sa'labah adalah salah seorang sahabat yang taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Sa'labah menemui Rasulullah SAW. Dia mengadukan tentang nasib yang selama ini dialaminya bersama istrinya. Dia menginginkan, mengharapkan kehidupan yang layak sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga ketika dia menghadap Rasulullah SAW, dia memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan dirinya diberikan harta yang banyak. Kata Sa'labah, wahai Rasulullah SAW, memohonlah kepada Allah, doakanlah saya, semoga saya diberikan harta yang banyak. Insya Allah saya berjanji ketika Allah memberikan harta yang banyak, aku akan lebih rajin ibadah, aku akan menjadi hamba yang soleh. Begitu permohonan Sa'labah kepada Rasulullah SAW. Mendengar pernyataan dan permohonan serta keinginan Sa'labah untuk memiliki harta yang banyak, Rasulullah SAW tidak lantas mengiyakan dan tidak lantas memohon kepada Allah sebagaimana yang diinginkan oleh sahabatnya, yaitu Sa'labah. Tetapi Rasulullah SAW menasihatinya, wahai Sa'labah, janganlah engkau meminta harta yang banyak. Takut kalau ketika Allah memberikanmu harta yang banyak, engkau tidak kuat menerimanya. Engkau malah lupa kepada Allah, engkau lupa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Sa'labah ternyata teguh pada pendiriannya bahwa dia ingin didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya harta yang melimpah. Sa'labah memohon kepada Rasulullah sampai 3 kali. Ketika permohonan yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW sebelum mengabulkan permintaannya, beliau menasihati Sa'labah, wahai Sa'labah, ingatlah pesanku, qalilun tutiqu syukrahu khairum min katsirin la tutiq. Sedikit harta tapi mampu kau syukuri, itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi engkau tidak mampu mensyukurinya, bahkan mengakibatkanmu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar nasihat Rasulullah, baik ya Rasul, pokoknya saya berjanji ketika telah diberikan harta yang banyak, maka aku akan menjadi lebih giat, menjadi rajin dalam beribadah, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka Rasulullah SAW, karena Sa'labah terus mendesaknya, akhirnya beliau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Sa'labah diberikan harta yang banyak.
Dan alhamdulillah permohonan dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Sa'labah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenyataan justru berbicara lain. Apa yang menjadi janji Sa'labah ketika Sa'labah memohon kepada Rasulullah didoakan dan berjanji ketika setelah diberikan harta akan menjadi lebih rajin lagi, akan menjadi lebih giat lagi beribadah, akan menjadi orang yang soleh. Ternyata ketika Allah mengabulkan doanya, Sa'labah sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'labah dari hari ke hari kekayaannya terus bertambah. Akhirnya dia disibukkan oleh harta kekayaannya, disibukkan oleh dunianya, sehingga Sa'labah dari hari ke hari semakin jarang mengikuti berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih parah, sampai-sampai Sa'labah pun meninggalkan sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Sa'labah semakin jauh dari pergaulan, dari kebersamaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang intinya Sa'labah sudah terlena oleh kesibukan duniawiyahnya. Sa'labah sudah disibukkan oleh urusan-urusan duniawinya sehingga lupa dan lalai dari melaksanakan ibadah yang selama ini senantiasa dilakoninya secara istiqomah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran kebanyakan manusia ketika sebelum diberikan oleh Allah, banyak manusia yang berjanji kepada Allah ketika nanti diberikan kekayaan oleh Allah maka akan menjadi orang yang taat beribadah, akan menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata ketika Allah telah memberikan karunia-Nya, telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya, tidak sedikit alias banyak manusia yang lupa terhadap janjinya, yang lupa terhadap komitmennya karena disibukkan oleh kesibukan duniawinya. Maka mudah-mudahan ini menjadi renungan, dan ada satu pesan Rasulullah yang sangat berharga, yaitu qalilun tutiku syukrahu khairu min katsirin la tutik. Sedikit tapi mampu kau syukuri itu lebih baik daripada banyak harta tetapi mengakibatkan engkau lupa terhadap akhirat, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.